saya ambil judul keluarga sebagai gereja rumah tangga. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita tertulis di 2 Timotius 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan, kita dengar bersama-sama. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Firman Tuhan ini, Paulus mengingatkan Timotius bahwa sebagaimana nenek moyangnya, umat zaman perjanjian lama yang setia kepada Allah, Paulus melihat adanya kesinambungan antara pelayanan yang dilakukan dirinya dengan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Paulus juga mengajak Timotius melihat tidak hanya memiliki Paulus sebagai bapak rohani, ia juga memiliki keluarga, yaitu neneknya Lois dan ibunya Eunike yang memiliki iman yang tulus ikhlas. Timotius adalah penerus perjuangan iman dari generasi sebelumnya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5 ini kita belajar peran Lois dan peran dari ibunya Eunike sebagai gereja yang melahirkan generasi. Pada pelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang peran keluarga sebagai pusat ibadah dan juga pusat pendidikan dalam Ulangan 6 ayat 7, dan keluarga yang kuat melahirkan generasi yang kuat dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Rusia dan di Cina pada saat kekristenan ditindas oleh rejim komunis, saat itu peran gereja terjadi di dalam rumah tangga. Oleh karena itu gereja harus mempersiapkan keluarga dapat berperan sebagai gereja. Beberapa fungsi tugas gereja yang dapat diambil di dalam keluarga. Kita membaca yang pertama, panggilan untuk melayani. 1 Petrus 4 ayat 9 berkata, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ialah layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Keluarga terpanggil untuk melayani dan berkorban, yang akhirnya berdampak di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, panggilan untuk bersekutu. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek moyang. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Keluarga bertanggung jawab untuk mengajarkan berbakti dan berdoa kepada anak-anak, menyembah Tuhan dan mengasihi sesama. Yang ketiga, panggilan untuk bersaksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Keluarga harus menampilkan jati diri Kristus, menjadi teladan dan model bagi masyarakat. Demikian renungan kita pada saat pagi yang indah ini. Kiranya mari seluruh keluarga menjadi gereja keluarga
yang benar-benar mencerminkan Kristus ada di tengah-tengah keluarga itu, sehingga keluarga itu menjadi berdampak dan menjadi teladan bagi masyarakat. Tuhan Yesus berkati.